Halo Sobat AP. Halo Publisian, kembali lagi sama aku Ridho Aya Pratama, asisten laboratorium administrasi publik Untirta. Kali ini aku kedatangan kembali nih tamu, bukan tamu sih, tapi apa ya? Aku manggilnya apa ini? Teman-teman, cibi-cibi, adik-adik atau apa nih? Maunya apa nih? Adik atau teman? Adik kampus. Tetap aja sih udah kayak Oh, besti, oke, besti deal, Oke, oke. Kita kedatangan besti dari kelas 1H, kelompok 5. Kita bisa ngeliat pada semangat banget, gimana semangatnya? Lihat Bu, semangat banget Bu, saya juga semangat jadiannya. Jadi kita akan membahas salah satu masalah, bukan masalah tapi lebih ke salah satu konteks yang sering banget kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelumnya teman-teman, mereka sudah mendapatkan tugas dari Bu Tiwi untuk pembuatan paper dan PowerPoint terkait salah satu masalah, terkait salah satu poin dari SDGs atau Sustainable Development Goals tentang gender equality. Oke, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, ngulik, bukan presentasi. Jadi jangan dibawa tegang, oke? Oke. Tapi sebelum itu, supaya kita lebih dekat dan lebih akrab, kita boleh kenalan dulu dari yang paling ganteng, tapi udah yang sana dulu. Oke. Kenalin, nama aku Tiffany Aulia Fadila. NIM. NIM-nya 1250067. Dipanggilnya apa nih? Fani, oke. Lanjut. Oke, di sini saya ada Nur Alisa. NIM saya yaitu ada 66612500021. Oke. Aku Rahodi Irfani dengan NIM 666125024. Oke, lanjut. Kenalin teman-teman, aku Nurul Fauzia. Aku biasa dipanggil Zia. NIM aku 66612500132. Oke, halo, perkenalkan nama aku Salma Ramadhani dengan NIM 666125123. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Doni Martua Pasaribu dengan NIM 666120268. Oke, terima kasih teman-teman. Dan sebelum itu, katanya mereka ini udah nyiapin satu kejutan gitu ya. Tiwi buat penonton. Apa tuh kejutan ya? Apa tuh? Boleh dong kasih. Pengen tahu ya? Ada yang mau tahu nggak? Kalau nggak ada yang mau tahu, gue yang mau tahu nih, cepat. Lagi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. SDGs 5 Gender Equality. Jadi kita udah bisa lihat kan mereka ini udah satu suara dan sama rata. Jadi kalau nanti misalnya ada boleh nih ya Bu, berarti nggak kurang satu suara. Oke, kita hari ini akan ngebahas terkait mengatasi pelecehan seksual untuk kesetaraan gender di Jawa Barat. Unik Banget, Kak. Tadi kita udah dengar banyak banget kata atau kalimat itu tentang kesetaraan gender. Dan kita juga masih sering banget dengar kayak kesetaraan gender dong, lu jangan gitu. Tapi kesetaraan gender tuh apa sih? Dan apa tuh signifikasinya sama kehidupan kita? Ada yang mau ngasih tau aku nggak ya? Mungkin teman-teman sering dengar tapi nggak tahu maknanya. Boleh? Oke, di sini aku mau ngejelasin kesetaraan gender itu apa ya, Kak? Biar Kakak sama teman-teman yang lain juga lebih tahu. Tapi sebelum kita bahas kesetaraan gender, kita harus tahu gender itu apa sih, ya Gender kan? itu apa? Gender musik kah? Iya, gender. Gender kah? Offside. Gimana ya, nah sebelum itu, gender itu apa sih? Gender itu adalah sebuah peran, tanggung jawab, ataupun hak yang dimiliki sama semua orang di dunia ini untuk melakukan konstruksi sosial. Beda ya sama jenis kelamin. Karena kan disama-sama ini antara gender sama jenis kelamin. Jenis kelamin itu sebuah aturan, sebuah biologis yang terlahir dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gitu Kak. Berarti kalau jenis kelamin itu sebenarnya udah pasti ya? Iya, nggak bisa diubah. Kalau diubah gimana tuh? Iya, nggak bisa. Udah lahir. Nono ya, nono. Udah sih. Agak bahaya soalnya. Iya. Terus kita lanjut nih ke kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu apa sih? Kesetaraan gender ini adalah di mana posisi laki-laki dan perempuan ini memiliki hak sama kesempatan yang setara. Nah, itu tuh berpengaruh banget Kak buat kita ya, apalagi perempuan itu harus
memiliki kesetaraan gender ini biar kita tuh nggak didiskriminasi sama orang-orang, biar kita dapat keadilan. Nah, keadilan ini bakal berpengaruh banget sama kayak sumber daya kayak pekerjaan, pendidikan, ataupun hal yang lainnya di konstruksi masyarakat gitu, Kak. Berarti tapi Apa tuh? berarti tadi kan kalau bilang maksudnya kalau kesetaraan gender tuh antara hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tuh setara. Iya. Tapi ini kadang nih ya masyarakat tuh suka misinterpretasi. Maksudnya kalau kesetaraan gender kalau cowok bisa ngangkat beton, cewek juga bisa ngangkat beton dong. Gitu. Aduh. Bahaya nih. Jadi Aduh. sebenarnya kesetaraan gender sama keadilan gender tuh sama gak sih? Beda nih ya, Kak. Kalau misalnya kesetaraan gender kan tadi pengertiannya tuh dia harus sama rata ya antara perempuan sama laki. Padahal kesetaraan gender itu menganut keadilan gender. Nah, keadilan gender ini itu gimana kalau misalkan gender itu punya sesuatu yang unik, kayak perempuan tuh nggak mungkin kan ngangkat beton berat cuy. Mungkin namanya nggak mungkin gitu. Iya. Jadi kalau keadilan gender itu mementingkan tanggung jawab ataupun juga sesuatu yang unik dari gender itu sendiri. Jadi kalau misalkan kesetaraan gender tuh kayak sama nih, perempuan antara perempuan dan laki-laki di mata hukum harus sama itunya, apa sih hukumannya kalau misalkan melakukan kesalahan. Tapi kalau misalkan keadilan gender harus dilihat tentang kalau perempuan tuh bisanya apa, laki-laki tuh bisanya apa, tapi dengan tanggung jawab yang setara masing-masing Menarik gitu. banget nih, menarik banget. Makasih lo udah ngejelasin sedetail itu. Tapi aku mau nanya nih satu lagi. Kira-kira teman-teman ya, yang lain ya, ganti kasih kesempatan. Yang lain pernah nggak sih ngalamin pengalaman khusus gitu tentang masalah kesetaraan gender itu sendiri? Kayak di rumah ataupun di sekolah atau di kampus gitu, pernah ngalamin nggak? Misalnya kayak, Kak aku pernah nih di rumah tiba-tiba aku disuruh angkat galon sama mamaku karena katanya jangan abang kamu mulu gitu, atau apa gitu. Ada yang punya pengalaman? Mungkin dari pihak cowok deh, dari pihak cowok. Karena kalau masalah kesetaraan gender itu lebih dipandangnya lebih ke perempuan yang dirugikan. Itu laki-laki juga sering, tapi dalam hal-hal kecil teman-teman. Apa tuh? Misalnya kalau misalnya aku lagi sekolah teman-teman di kelas tuh, tolong dong yang cowok beliin gurunya minuman, beliin gurunya. Aduh, iya, selalu aku teman-teman. Tapi yang aku pikir tuh, kenapa tidak perempuan gitu? Padahal perempuan itu kan sama-sama bisa jalan ya, bukan melihat. Iya betul teman-teman. Tapi kalau misalnya disuruh, kalau misalnya piket ambil air ke kamar mandi untuk ngepel kelas laki-laki, dan tiba-tiba yang suruh ngangkatin mejanya juga laki-laki, yang ngepel juga laki-laki, perempuan cuma nyapu dan cuma marah-marah doang teman-teman. Itu sedikit apa ya, tadi case dari aku sih teman-teman. Mungkin balik lagi ke perempuan ya teman-teman untuk apa ya, menceritakan kejadian-kejadiannya. Boleh silakan. Makasih udah speak up ya Bang ya. Kayaknya ini dari hati terdalam banget ini. Sekolah dari ibu bapak guru yang mungkin sekolahnya pernah disekolahin sama Yohanes. Boleh mungkin DM Yohanes minta maaf ya Bu, kesian anaknya Bu. Boleh dari yang cewek gitu, ada pengalaman tersendiri nggak tentang kesetaraan gender? Kalau aku sih, aku kan punya kakak nih, 2 cowok-cowok nih, aku kan Oke. ceweknya tengah-tengah. Kalau papa, teteh cuci piring dong. Cewek masa kok diem aja suka cuci piring? Cowoknya nggak disuruh. Kan udah kayak, nggak beda-bedain nih mama aku. Kayak udah, nih bukan patriarki, kayak cowok ini gitu. Padahal sama aja ya. Padahal mah bisa kan cuci piring gitu kan, punya tangan 2. Gitu sih. Maaf loh. Ini kalau yang gini punya tangan. Iya. Itu emang stigma masyarakatnya emang udah terlalu sering mengkotak-kotakan ya. Kalau cowok ya harus begini, kalau cewek begini gitu. Mama bisa aja gitu. Iya. Berarti kita emang, ini menarik nih, kita harus melihat masalah kesetaraan gender itu bukan hanya dari hal yang majornya aja ya. Iya. Kalau hal major orang-orang mikir kayak perempuan nih sering kena masalah. Iya. Padahal hal-hal minor kita pun sebagai cowok juga sering kena gitu masalah kesetaraan gender. Oke, menarik. Aku juga mau nanya nih, dari banyaknya provinsi gitu ya, kan fokus kalian di provinsi Jawa Barat tentang mengatasi pelecehan seksual untuk kesetaraan gender. Kenapa Jawa Barat gitu? Kenapa nggak Banten? Kenapa nggak Sumut? Kenapa nggak Kalimantan? Kenapa ya? Kenapa tuh? Kepo gak sih? Kenapa? Kenapa ya? Kepo banget. Jadi kenapa kita pilih lokus dari Jawa Barat, Kak? Menurut data dari Sistem Informasi Online-nya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, detail banget. Itu tuh ngejelasin kalau tingkat kekerasan di Jawa Barat itu paling tinggi, Kak. Kalau misalkan tingkat
Di Indonesia itu keseluruhan di 2025 itu kekerasan terjadi di 27.000 kasus. 23 diantaranya itu perempuan dan 5.000 diantaranya itu laki-laki. Nah, kasus di Jawa Barat itu paling tinggi teman-teman. Itu tuh ada di 2.700 kasus dibanding sama yang provinsi yang lainnya. Kalau misalkan di Jawa Barat itu 2.100 yaitu kasusnya perempuan dan sisanya itu laki-laki. Sedih ya? Iya, sedih banget. Laki-laki pun nggak aman ya. Iya. Dua belah pihak ya. Iya, Bukan iya, sama, benar. bukan hanya laki-laki dan perempuan. Betul. Laki-laki atau perempuan saja. 27.000 tuh bukan angka yang kecil loh. Iya. Pak Dedi. Tolong ya. Gimana sih? Belum. Kasih apa ya bantuan gitu ya atau kasih sesuatu yang bisa mengurangi angka pelecehan seksual gitu di Provinsi Jawa Barat. Benar Karena banget. 27.000 ya Allah gede banget itu. Ribu loh bukan ratus Iya, tambah iya. ribu gitu. Kayaknya kalau penduduk Jawa Barat itu berapa ya? Iya berapa tuh? Nah, kalau aku dari 2024 itu penduduknya tuh kurang lebih 50 juta penduduk. Dari 50 juta loh teman. Terus kasusnya ribuan. Jadi Gak dikit Banyak gitu, loh, banyak. Ada yang Jawa Barat di sini? Siapa? Kebetulan enggak. Iya, Pak Dedi. Gimana? Pak Dedi, punten ya Pak Dodi, Pak Dedi. Pak Dedi, bisa di inilah teman-teman ya. Dilihat. Iya, bisa dilihat lah Pak Dedi. Hatur nuhun Pak Dedi. Kayaknya yang harus dimasukin barang bukan cuma siswa-siswa doang ya. Iya. Sopir angkot kali yang suka Iya, betul, Kak. Soalnya aku pernah dengar kayak ada waktu itu di Jawa Barat juga ada masalah ya tentang sopir angkot yang pelecehan seksual tuh ada yang pernah dengar nggak sih? Ada yang pernah dengar masalah? Sering banget sih. Nah iya, nah itu menarik banget sih. Supir angkot ya, kayak seorang supir angkot gitu ngelecehin yang dimana harusnya dia ngelaksanain kayak mencari nafkah gitu. Kenapa sampai kayak ngelakuin hal pelecehan seperti itu ya teman-teman? Maksudnya kayak harusnya dia ngelakuin ya mencari nafkah itu ya tugasnya aja, nggak usah yang kayak macem-macem gitu kan. Kita nih ya, kalau misalnya kita nih mahasiswa apalagi yang kayak biar murah gitu, kita tuh seringnya naik angkot gitu. Iya. Kita tuh mau pulang gitu kayak harusnya di perjalanan ngerasa aman, tapi karena dengar kasus pelecehan seperti itu makanya pas perjalanan pulang kayak kita tuh kayak iya resah banget gitu ya, jadi kayak wow banget gitu. Wow. Jadi kayak niat yang mau pulang dengan harga hemat, malah kita yang was-was takut nggak bisa selamat. Bahaya banget. Serem nih. Jadi teman-teman waktu itu tahun 2025 ya itu di Rengas Dengklok tuh ada kasus di mana supir angkot tuh melakukan pelecehan. Dan itu kayak menjadi salah satu yang apa ya, jadi kayak ketakutan tersendiri lah buat kita apalagi mahasiswa-mahasiswi. Untungnya di Banten enggak ya untungnya ya. Insya Allah ya. Jangan pun seksual yang paling besar. Wah, kita ada ya banyak kayak catcalling. Catcalling, iya. Aku cerita. Boleh. Kenapa tuh? Nah waktu itu gak tau pokoknya hari Sabtu aku tuh kayak mau lari mau jogging dah di depan. Padahal tuh sepi jalannya kayak udah lari tuh tunggu. Tiba-tiba ada truk ya. Tapi truk tahu lah. Iya. Tiba-tiba dengerin HP kayak lagi olahraga besar. Lagi olahraga aja raket calling bro. Itu di mana tuh? Itu di mana tuh? Sini. Oh di sini. Boleh kenapa tuh? Ini hal kecil yang harusnya tuh kita nggak boleh megang-megang. Nih, saya ini kejadian saya sendiri ya. Ini bapak-bapak saya lagi jalan terus begini. Neng, itu nggak boleh. Padahal kan nggak boleh ya kak. Harusnya tuh kayak nggak boleh megang bagian tubuh wanita. Iya. Kacau banget nang neng. Ganceng kali ya. Jangan kan kayak gitu. Aku nih lagi naik motor pakai masker. Muka nggak kelihatan. Baju tebel pakai jaket. Dikiu-kiuin. Kacau ya. Berarti emang kayak bukan proses apa ya, no offense ya, tapi emang mungkin orang-orang kayak gitu kambing dibedakin juga kali ya, udah begitu kali ya. Pancing kali ya. So,
kayak ibaratnya Rahma pakai baju yang panjang segala macam tebel udah kayak nggak kelihatan alam tubuhnya. Kalau biasa kan orang kayak lu aja nih kali pakai baju seksi. Lah Rahma yang kagak pakai baju seksi aja bisa kena. Udah emang berarti emang kalau masalah terkait pelecehan seksual tuh bukan terkait siapa yang sadar siapa yang enggak, tapi emang udah menjadi masalah mental tuh, masalah mental dari pelakunya itu sendiri. Seru banget ya. Semoga Macam-macam. Banyak banget. kalau dari Yohanes pernah punya pengalaman sendiri nggak di catcalling sama tante-tante gitu kali? Aduh. Kebetulan sih teman-teman karena aku ketua gangster ya. Mungkin kalau aku lewat gitu perempuan-perempuan langsung pada nunduk gitu. Mungkin uangnya jatuh nunduk. Mungkin ya. Jadi kayak aku sendiri kalau masalah catcalling itu belum pernah teman-teman. Belum. Dan semoga itu nggak pernah. Tapi kayaknya pengen nyobain. Jangan. Sono ya. Yohanes mau di catcalling dia ngejar. Iya, betul banget. Apa sini. Iya. Karena prinsip saya tuh kalau misalnya orang begitu harus ketahuan teman-teman. Hidup perempuan yang hidup laki-laki yang berdua. Tapi kita nggak boleh biasa, kita harus netral. Tapi teman-teman kan kita tadi sempat nyenggol bahwasannya kayak masa catcalling itu sebenarnya udah jadi masalah yang bukan terkait siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Tapi lebih kayak udah kayak masalah mental oknum itu sendiri. Apa sih dari masalah mental itu faktor penyebab dari hal itu tuh apa sih? Bisa kayak dari berarti kan masalah tentang kekerasan seksual ini menjadi salah satu masalah adanya bahwasanya gap antara gender itu sendiri. Berarti kira-kira faktor penyebabnya apa tuh selain dari mental itu? Jadi itu gini ya teman-teman bestie semuanya. Iya, Jadi sebenarnya tuh faktor kekerasan berbasis gender itu ada banyak banget. Cuman aku mau nyebutin beberapa aja. Jadi yang pertama itu ada budaya patriarki dan stereotip gender. Jadi banyak banget orang yang mikir kalau cowok itu harus kuat dan cewek itu harus nurut. Nah, jadi dengan pemikiran seperti ini banyak banget orang yang mikir bisa mengatur hak atau mengontrol orang lain. Jadi dari sini tuh kekerasan tuh bisa muncul. Nah, yang kedua, kurangnya edukasi gender dan konsen. Teman-teman tuh sebenarnya tahu gak sih sebenarnya kalau menyentuh orang Kaget. sebenarnya kalau menyentuh kayak gini tuh udah termasuk pelecehan. Contoh ya Yohanes. Contoh yang tadi saya sebutkan. Itu tadi tuh udah termasuk pelecehan. Jadi misalnya Yohanes nyentuh cewek tanpa izin. Kita bisa dilaporin loh. Laporin. Tapi harus ada buktinya. Melaporkan. Nah, yang ketiga itu ada tekanan ekonomi. Jadi nih buat kalian nih bestie-bestieku yang cewek pas sebenarnya kasusnya nih kebanyakan tuh cewek. Jadi tuh jadi banyak banget cewek yang bergantung sama pasangannya karena menurut mereka kayak pasangannya ini suka ngebeliin barang mewah buat pokoknya untuk melanjutkan hidup lah cewek pokoknya. Jadi tuh ceweknya ini jadi kayak bertahan gitu walaupun disakitin dia tuh tetap bertahan banget ya. Itu toksik banget. Jadi hati-hati buat cewek-cewek ya. Terus yang keempat itu dari faktor lingkungan dan teknologi. Jadi kalau ini tuh gimana dulu? Coba gimana dulu kayak lingkungan tuh gimana berpengaruhnya? Dari lingkungan tuh ya kayak misalkan kalau dari data tuh kasus paling tinggi di rumah teman-teman, kayak harusnya tempat yang aman buat kita tuh jadi tempat paling bahaya gitu. Terus teknologi sekarang tuh nggak cuman di kayak catcalling langsung, tapi kalau upload TikTok tuh suka chat apa komen-komen ya kan, Ika buka dikit dong Ika, nggak boleh ya teman-teman, itu tuh parah banget, no banget. Komentar yang baik-baik ya teman-teman, jangan yang buruk-buruk. Karena medsos itu bakal apa ya? Berpengaruh ke masa depan kita buat kedepannya. Ada background checking. Betul. Jadi kekerasan tuh bukan cuma sekedar kekerasan fisik aja ya. Jadi ada
cyberbullying, terus kayak suka sebar-sebar foto atau privasi kita tanpa izin. Revenge porn gitu ya. Iya, gitu. Terus yang kelima itu tuh sistem perlindungannya tuh masih kurang gitu. Jadi si korban itu tuh malah mikir kayak mau ngelapor, tapi prosesnya tuh ribet. Jadi mereka tuh kayak dan lama. Jadi mereka tuh malah kayak mikir ya udahlah mending diem aja. Nah jadi karena mindset yang seperti itu para pelaku jadi malah melakukan hal itu secara terus menerus. Jadi iya, jadi malah apa sih namanya? Nggak ada perbaikan gitu Betul. loh. Harusnya kita juga berani untuk speak up ya. Jadi tuh sebenarnya yang jahat ini tuh bukan cuma orangnya aja, tapi sistem dan lingkungannya tuh juga mendukung. Sedih banget ya. Para pelaku itu melakukan aksinya. Iya. Betul, berarti Apalagi dapat ancaman-ancaman Ih. gitu. Jadi nggak berani buat speak up kan akhirnya. berarti budaya tadi aku simpulnya ada budaya patriarki, kurang edukasi, terus kayak tekanan ekonomi, juga ada lingkungan dan teknologi. Aduh. Yang paling penting berarti yang lemahnya sistem perlindungan. Betul Benar banget. Tapi yang paling menurut aku yang paling menarik di aku itu adalah satu, tekanan ekonomi. Berarti emang benar tadi kata Rahma atau kata siapa tadi kamu? Alisa, perempuan tuh jangan apa ya, walaupun aku laki-laki aku berbicara dari perspektif laki-laki, perempuan jangan terlalu apa ya, bergantung pada laki-laki. Coba lebih independen, karena mau gimana pun kita nggak bisa pungkiri bahwasannya kadang ya uang itu bisa beli seseorang, bisa beli orang. Nah, iya. Bahaya gitu. Jadi kalau kita sebagai perempuan itu juga harus lebih aware gitu tentang diri kita. Jangan terlalu bergantung pada laki-laki karena emang kadang most of them, mostly kebanyakan laki-laki tuh kalau udah merasa di atas aja gitu. Merasa kayak lu semua tuh enggak ada apa-apa di gue bisa kontrol lo. Tapi gua enggak gitu. Tapi kita enggak gitu ya, Yohanes ya. Kita mah lelaki yang paham gender equality. Iya, betul banget. Sama satu lagi nih, lemahnya sistem perlindungan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari lingkup pemerintahan atau mungkin lingkup akademisi boleh untuk membantu kita ya untuk memberikan layanan yang lebih terpadu, lebih memadai supaya kita baik sebagai penonton ataupun mungkin amit-amit sebagai korban, kita tuh nggak punya rasa ragu atau takut untuk melapor gitu. Tapi di Untirta ada kan teman-teman untuk Ada. Apa tuh namanya? Spill. Kalau di Untir itu tuh ada namanya Satgas PPKS teman-teman. Nah itu tuh posisinya ada di student centernya Untirta Sindang Sari. Nah kalian juga bisa nih kepo-kepoin ke Instagramnya. Di situ ada nomor telepon yang bisa kalian hubungin kalau misalkan kalian dapat kekerasan atau pelecehan. Terus kalau di Visip ada yang namanya temen cerita. Jadi kalian bisa cerita semua keluh kesah kalian di situ. Jadi buat teman-teman dari Untirta nggak usah ragu, terutama buat Visip sendiri ya. Kita udah punya wadah yang menaungi kita untuk hal itu. Jadi kalau teman-teman mengalami indikasi pelecehan seksual, jangan ragu untuk melapor karena kita ada dan kita akan selalu mendampingi kalian semua. Oke, kita lanjut. Kita udah ngebahas terkait faktornya dan pemahaman kita terkait apa sih makna dari gender equality itu sendiri. Tapi kira-kira dari masalah terkait kekerasan seksual itu dampak yang paling gede tuh harus teman-teman buat korban ataupun bahkan buat pelaku lah. Oke. Di buat korban ya, buat korban. Biasanya tuh korban tuh kayak mentalnya tuh rusak ya teman-teman. Iya. Kan udah dilecehin, kayak malu banget nih gue mau keluar kayak gak mau deh, takut gitu. Biasanya korban tuh kayak mereka tuh gak mau bersosialisasi lagi keluar gitu. Terus mereka juga kayak gak mau bersekolah lagi, bahkan sampai ke kampus mereka tuh gak mau, takut gitu. Sampai bekerja, mereka tuh kehilangan kesempatan buat bekerja. Pada akhirnya mereka membunuh karakter korban dan akhirnya korban tidak bisa hidup selayaknya manusia lagi gitu. Terus ada lagi nggak untuk teman-teman? Mungkin dampak dari kalian menurut kalian itu kira-kira apa gitu ya Kak? Dampaknya juga ya kayak bisa ke apa ya? Nah, kayak orang-orangnya tuh yang di apa? Dilecehkan bisa sampai bunuh diri. Nah itu paling parah banget. Banyak yang banyak kasus yang dilecehkan karena mungkin karena
dipermalukan. Jadi pikirannya tuh kayak apa ya? Pikirannya tuh kayak aduh malu nih, gimana kalau gimana ke depannya, apakah kehidupannya bakal mulus lagi setelah dilakuin? Betul. Jadi ada hawa mau bunuh diri. Kayaknya benar sih, maksudnya kayak sayangnya ya masyarakat di Indonesia ya, terutama di Indonesia sendiri, itu kebanyakan dari mereka tuh masih kurang terkait edukasi pelecehan seksual itu sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka tuh membentuk paradigma palsu, stigma-stigma mereka bahwasanya korban tuh lu kotor. Lu kayak terus mereka victim blaming, padahal seharusnya korban tuh yang harusnya didampingi. Bahkan media sendiri di Indonesia tuh kadang ya, ketika ada kasus pelecehan seksual, herannya tuh korban itu malah di post, bukan ya korban di post, sedangkan pelaku itu hanya di blur. Jadi cuma kayak inisial doang, misalnya pelaku gitu, terus korban nama apa dijelasin. Sayang banget, mungkin kita bisa memberikan apa ya, saran nih buat media untuk lebih aware terkait hal ini. Ada lagi nggak dari Yohanes gitu dampaknya? Mungkin dari Yohanes dari perspektif pelaku gitu kira-kira. Kita kan bahasanya dari banyak perspektif yang dipandang gitu. Mungkin pelaku dampak dari pelaku dia mungkin merasa kayak apa gitu kan, takut atau apa gitu, kalau ada dari korban aja nggak apa-apa. Kayaknya kalau udah dari korban harus dari pelaku nggak sih? Iya. Mungkin kalau misalnya dari pelaku tuh dampaknya lebih ke hasil dari dia melakukan gitu teman-teman. Ketika dia sudah melakukan misal salah satu kekerasan seksual teman-teman, dia sudah memenuhi hasratnya. Jadi apa yang sebelumnya belum terpenuhi itu ketika dia sudah melakukan, jadi sudah terpenuhi dan alhasil dia merasa senang teman-teman. Dan ketika di negara kita ini seharusnya negara yang demokratis, yang menjaga masyarakatnya, justru malah keadilan atau hukum di sini itu lemah teman-teman. Yang menyebabkan para pelaku ini semakin bebas gitu teman-teman. Jadi ketika dia tidak mendapat ganjaran atas apa yang dia perbuat, dia akan melakukannya lagi untuk terus memenuhi hasratnya teman-teman. Jadi lebih ke para pelaku ini diuntungkan, tapi mungkin ada juga tadi kasus yang dimana pelakunya itu dapat hukuman. Jadi butuh banget yang namanya itu keamanan dari negara, sehingga para pelaku ini mendapatkan hukuman atau ganjaran yang setimpal, sehingga selanjutnya itu para pelaku-pelaku itu apa ya, jerah gitu, dan tidak ada pelaku-pelaku baru karena sudah takut atas kasus-kasus yang sebelumnya gitu teman-teman. Menurut aku begitu sih. Keren banget ya bisa ngulik dari perspektif pelaku. Tapi jangan jadi pelaku ya Yohanes ya. Iya. Janji ya. Janji. Kalau suatu saat gue ketemu lu jadi pelaku, gue apain lu? Gue kebiri. Aduh, buat teman-teman juga nih yang nonton jangan sampai jadi pelaku ya. Amit-amit jabang babu. Jangan. Tapi kira-kira kalau ada teman-teman ya, kan tadi masalahnya pelecehan seksual ini menjadi salah satu penghambat terjadinya gender equality ya, terutama di provinsi Jawa Barat sendiri. Kira-kira ada nggak sih solusinya supaya gender equality itu bisa terimplementasi dengan baik gitu di lingkungan kita dengan menghambat atau mengatasi masalah pelecehan seksual itu sendiri? Ada nggak solusi tersendiri dari teman-teman? Iya, disimpulin, mungkin boleh disimpulin lagi. Jadi di mana ada faktor pasti ada solusi. Sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan jalur bantuan seperti UPTD PPA dan Sapa 129. Jadi Pak, buat para korban-korban yang bingung mau kemana, kalian bisa telepon Sapa 129 untuk konsultasi. Dan itu tuh gratis. Suka yang gratis. Garis bawahin. Gratis. Ya. Mau kan yang gratis. Tapi jangan nih kalau bahaya. Lanjut. Nah, jadi tuh untuk sekolah atau kampus gitu, itu tuh seharusnya menyediakan satgas anti kekerasan. Jadi kalau misalkan Yohanes mendapatkan perlakuan yang tidak enak nih dari dosen atau dari teman-temannya, itu tuh bisa banget lapor dan dapat pendampingan. Untungnya di Untirta udah ada ya. Untungnya di Untirta udah ada. Ada lagi mungkin dari yang lain dari Yohanes gitu? Solusinya? Kalau dari saya mungkin solusi dari masyarakatnya ya.
mungkin ada menghapus budaya victim blaming gitu. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang ramah untuk perempuan dan anak, teman-teman. Kayaknya ini harus banget ya. Dimana perempuan dan anak-anak itu dalam lingkungan harus dijaga, teman-teman. Apalagi di usia anak-anak yang masih belia ini banyak banget kasusnya. Dan harusnya nih dari pihak masyarakat, lingkungan itu harus mengayomi anak-anak dari usia dini sampai mungkin mereka di atas 17. Begitu teman-teman. Berarti syukurnya ya, walaupun mungkin secara implementasi itu belum terjalankan 100%, tapi pemerintah sudah memberikan usaha mereka ya, Betul. mereka gitu, untuk membantu korban atau penyintas dari pelecehan seksual itu sendiri. Dan semoga kita berdoa sama teman-teman, semoga masalah kasus pelecehan seksual di Indonesia itu bisa dibantah 100%. Amin. Implementasi SDGs 5 terkait gender equality itu bisa terimplementasi dengan baik. Sebelum kita tutup, ada nggak sih sepatah 2000 kata untuk buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, atau mungkin buat Buti, buat pemerintah, buat siapapun gitu, ada sepatah 2 kata teman-teman? Ayo. Boleh, atau Salma boleh sepatah 2 kata. Dua kata. Apa ya? Ntar mikir dulu. Wes. Oke. Langsung aja. Oke. Jadi buat di teman-teman yang nonton gitu, jangan harus aware gitu tentang yang kayak kesetaraan gender gitu. Jangan sampai yang kayak punya stigma-stigma yang apa ya, maksudnya ya merugikan gitu. Laki-laki harus lebih kuat gitu, atau perempuan yang kayak harusnya kerja di rumah gitu. Jangan gitu ya guys gitu. Buat ini ya pokoknya thank you udah nonton. Ada lagi? Oh, boleh. Buat orang tua di luar sana juga harus aware sama anak-anaknya. Kalau bisa ngasih pengetahuan dari dini, apa sih yang perlu apa sih yang nggak boleh dipegang sama orang lain. Jadi anak-anak kita juga punya pengendalian diri biar nggak kena kasus pelecehan seksual. Dan buat pemerintah, kalau bisa aware ya Bapak, Ibu yang ada di jajaran atas. Jangan diem aja nih ngelihat kasus yang banyak banget di Indonesia gitu. Ada lagi? Terus ada lagi ya tambahan-tambahan? Iya, jadi intinya kita tuh harus stop menyalahkan Korban. Iya, betul. Jadi intinya kalau dari pemerintah sampai diri kita sendiri itu bergerak bersama-sama, siapa tahu kekerasan berbasis gender itu bisa hilang. Iya. Oke, kalau dari saya, dari kita ya, dari sekarang nih buat nanti gitu kan, buat nanti jangan membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Jadi kita harus saling mendukung, bukan saling menyalahkan, betul. Oh, udah sih. Udah oke. Oke, kepanjangan ya. Udah kepanjangan. Wah, terlalu asik, bener banget. Jadi teman-teman ya, sekali lagi mungkin kalau dari aku, harapan aku adalah edukasi ya, edukasi terkait kesetaraan gender ataupun masalah pelecehan seksual di Indonesia, atau mungkin tentang sexual education, sex education itu bisa lebih digalakan di Indonesia, karena pada dasarnya itu menjadi salah satu aspek pendukung untuk membentuk pola pikir yang lebih baik bagi masyarakat kita, bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mungkin masalah-masalah terkait pelecehan seksual itu bisa jauh lebih terhindarkan ke depannya. Betul. Dan buat mahasiswa ataupun siapapun kalian nonton podcast kali ini, jangan takut untuk melapor, karena insya Allah kita dan orang-orang sekitar kita itu akan mendukung kalian. Iya, Dan betul. untuk di Untirta ya, ada Jangan lupa kalau misalkan kalian terkena pelecehan ataupun kekerasan, kalian bisa lapor ke Satgas PPKS yang ada di Untirta. Iya, dan identitas kalian juga bakal aman banget. Aman banget. Gak bakal di-spill teman-teman. Jadi lebih aware sama diri kalian sendiri ya. Kalau misalnya takut buat menyuarakan, kita boleh ke temen, ke orang tua. Betul. Intinya ke orang-orang terdekat yang bisa kita percaya. Siap, yap. Jangan pernah menutup diri kalian. Jangan takut. Betul, jangan takut. Paling sebagai penutup, kita mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk Bu Tiwi. Iya, maaf Ibu. Terima kasih Bu Tiwi. Gimana? Ya. Ibu Peri.
Makasih ya Bu Tiwi sudah membantu kita semua untuk mendukung adik-adik semua, mendukung teman-teman semua, bestie-bestie semua nih dalam menjalankan tugasnya sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk pemahaman mereka terkait SDGs 5 terkait tentang gender equality. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Dengan aku Ridho Arya Pratama selaku asisten laboratorium administrasi publik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.